Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan serial film Riddick yang dirilis pada tahun 2013 kemarin, bercerita tentang si Riddick yang kini sudah menjadi seorang raja bagi kaum Necromonger setelah mengalahkan Lord Marshal sebelumnya. Namun sepertinya keberadaan Riddick di tengah-tengah para Necromonger ini kurang disenangi sehingga ada saja orang yang ingin membunuhnya. Diceritakan pada suatu hari, Riddick yang tidak bisa tidur karena terus-terusan memikirkan di mana tempat asalnya, tiba-tiba ditikam dari belakang oleh pelayan wanitanya sendiri. Tentunya Riddick sangat marah dengan hal itu dan segera menikam balik pelayan tersebut. Riddick kemudian memanggil semua komandan pasukannya, termasuk diantaranya si Faku yang merupakan komandan utama Necromonger. Karena menurutnya hanya Faku lah yang bertanggung jawab atas rencana pembunuhannya, dan memang sebelumnya Faku memang menginginkan posisi Riddick sejak lama. Terang-terangan Riddick yang sudah terluka itu menantang Faku dengan memberikan pisau di tangannya. Namun sepertinya Faku tidak tertarik untuk duel dengan Riddick kala itu, kecuali hanya mendekati Riddick dan memancing Riddick dengan sebuah informasi tentang keberadaan planet Furia yang merupakan tempat asalnya. Sudah pasti Riddick sangat tertarik dengan hal itu yang bahkan telah lama dia impikan. Namun informasi itu tidaklah gratis karena Faku menginginkan tahta yang ditempati Riddick. Akhirnya setelah mempertimbangkan dengan seksama, Riddick pun menyerahkan tahtanya kepada Faku dan pergi menuju planet Furia yang diantarkan oleh seorang komandan Necromonger bernama Kron. Tak disangka rupanya Riddick tak dibawa menuju planet Furia, kecuali hanya dibawa ke sebuah planet tandus berbukit yang dihuni beberapa makhluk mengerikan. It's a long way to come. Mengetahui dirinya telah dikhianati, Riddick pun mengambil langkah cepat dengan membunuh 3 bawahan Kron. Namun sayangnya untuk Kron sendiri, Riddick gagal membunuhnya karena Kron membawa senjata dan berhasil membuat Riddick terjebak di planet tersebut. Dan inilah dia, The Chronicles of Riddick 3. Cerita saya mulai dengan memperlihatkan Riddick yang terluka parah setelah terjatuh dari atas tebing. Nah, di sini Riddick pun mencoba memperbaiki kakinya yang patah, yang membuatnya berteriak sangat kencang sampai didengar oleh binatang lokal yang mirip seperti anjing ini. Beberapa anjing itu pun mulai mendatangi Riddick. Lumayan, dapat makan siang enak, kata anjing-anjing itu. Melihat itu, Riddick pun ketakutan dan segera merangkak menuju sebuah kawah kecil dan segera menyelam agar selamat dari rencana makan siang tersebut. Terlihat anjing-anjing itu cukup lama menunggu Riddick muncul kembali. Namun hal itu sepertinya sia-sia karena Riddick sangat lama di dalam air. Akhirnya mereka pun pergi tanpa dapat apa-apa. Nah, saat Riddick sudah keluar dari dalam air, rupanya salah satu dari binatang itu ternyata masih ada di sana dan segera menyerang Riddick. Maka terjadilah serang-serangan antara Riddick dan anjing itu. Namun tak disangka, tipuan receh Riddick rupanya berhasil membuat anjing itu menjauh. Setelah itu Riddick pun pergi menuju perbukitan dan menemukan air mancur bebas pajak di sana. Tak lama kemudian anjing-anjing yang menunggu Riddick tadi pun muncul kembali. Namun saat mereka mendekati sebuah kawah, tiba-tiba ada makhluk aneh yang muncul. Dan kali ini mirip kalajengking. Nah, saat anjing itu mendekatinya, makhluk itu pun tiba-tiba menggigit anjing itu yang membuatnya tewas seketika. Dari sinilah Riddick menyimpulkan bahwa makhluk mirip kalajengking ini sangat beracun, yang membuatnya harus lebih berhati-hati. Namun saat Riddick akan beranjak pergi, tiba-tiba ada salah satu dari makhluk itu yang muncul menghadangnya, sehingga Riddick pun terpaksa bertarung walaupun sangat kesulitan. Beruntung Riddick berhasil selamat karena ternyata makhluk itu tidak bisa jauh dari air.
Merasa seluruh penghuni planet ini terus mengincarnya, Riddick pun akhirnya bersembunyi di sebuah peti mati selama beberapa waktu sampai keadaannya kembali membaik. Dulled my own edge. I got sloppy. What happened to me? Singkat cerita, Riddick pun kembali pulih dan mulai mencari cara agar dirinya bisa kembali ke pesawat kaum Necromonger untuk membalas dendam. Dan di dalam pencariannya, Riddick menemukan seekor anak anjing lokal yang kemudian dia rawat dengan sepenuh hati. Riddick juga menstimulasikan tubuhnya dengan racun makhluk mirip kalajengking sebelumnya, agar kelak dirinya bisa kebal dengan racunnya sehingga lebih mudah menghadapi mereka. Singkat cerita, Riddick kemudian melihat ada sebuah lahan subur yang ditumbuhi rerumputan. Namun sebelum dia pergi ke sana, Riddick harus berhadapan dengan makhluk air itu terlebih dahulu, di mana Riddick dengan tongkat saktinya mendatangi kawah tempat bersarangnya mereka. Dan tak perlu waktu lama, seekor makhluk itu pun muncul dan segera menyerang Riddick. Riddick pun terus memancing makhluk itu agar keluar dari dalam kawah, sehingga tiba-tiba makhluk itu pun muncul kembali dan menggigit paha Riddick. Namun karena hal itulah, Riddick malah lebih mudah membunuhnya. Ternyata itu bukanlah apa-apa karena ada yang lebih besar dari itu dan terlihat sangat marah kepada Riddick. Tak tanggung-tanggung, Riddick dibuat terpelanting jauh olehnya. Namun Riddick tak kehilangan akal. Di mana saat dia melihat tongkat saktinya tertancap tidak jauh dari makhluk itu, Riddick pun berlari kembali dan mengambil tongkatnya dan kemudian merobek perut makhluk itu. Singkat cerita, Riddick pun meninggalkan perbukitan itu bersama anjingnya, yang dimana saat ini sudah besar dan menjadi anjing yang penurut dan sangat pintar. Thought we shared everything. Dan tak lama kemudian, Riddick melihat ada sebuah bangunan di padang rumput itu, yang ternyata merupakan stasiun milik para pemburu hadiah yang sudah ditinggalkan. Dari mengunjungi tempat itu, Riddick mendapat beberapa makanan yang sepertinya sudah tidak layak konsumsi, yang bahkan anjingnya sendiri tidak mau memakannya. Okay, now. All yours. Come on. Setelah beberapa saat kemudian, langit pun mulai ditutupi awan hitam, yang artinya akan segera turun hujan. Yang artinya lagi daratan akan dibasahi air, yang artinya sekali lagi makhluk-makhluk mirip kalajengking itu akan muncul di mana-mana. Looks like our time is up here. Akhirnya Riddick pun kembali ke stasiun dan segera menyalakan suar darurat untuk memancing para pemburu hadiah datang ke sana. Dan tak perlu waktu lama, sebuah pesawat pun mendarat setelah menerima sinyal darurat itu. Mereka adalah sekelompok pemburu hadiah yang dipimpin oleh seorang sok jago bernama Santana. Dan ini dia orangnya. Mereka pun mulai mengepung stasiun itu berpikir Riddick masih di dalamnya. Namun setelah diperiksa, ternyata tempat itu telah kosong dan hanya menyisakan tulisan Riddick yang bunyinya seperti ini. Tinggalkan satu kapal dan pergi, atau kalian mati di sini. Namun mereka tak peduli dengan peringatan itu, dan menganggap itu hanyalah ancaman receh si Riddick saja. Yang padahal Riddick sudah memprediksi bahwa masih akan ada kapal lain yang mendarat selain mereka. We got a fucking spare laying around. Setelah itu mereka pun mulai memasang sebuah alat pelacak dan mengambil daya pesawat untuk berjaga-jaga agar Riddick tidak mencuri pesawat mereka. Tak lama kemudian, Santana menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Luna untuk membebaskan seorang buron yang telah mereka tangkap. Karena berpikir akan bisa menangkap Riddick yang jelas nilai buronannya jauh lebih tinggi. Get away! Get away from me! Stop! Lucky day. But how am I supposed to survive? Just without- go. Namun tak disangka wanita itu malah dibunuh oleh Santana sendiri yang kemudian terjerembab tepat di hadapan Riddick. Ternyata si Santana ini sengaja demi menunjukkan kepada Riddick bahwa dia adalah orang yang kejam dan kuat yang tidak akan segan-segan membunuh orang. Now where is my box at? The name is Santana. Come all this way to
collect your head in a box. Dan tak lama kemudian, sebuah pesawat pemburu hadiah lain pun mendarat juga di planet itu, yang kali ini dipimpin oleh seorang bernama John bersama 3 anggotanya. Tentunya Santana menganggap kelompok John adalah saingannya, sehingga dia pun berniat mengusir mereka. Namun John tak ingin menghiraukan celoteh si Santana, karena memang dia tidak menginginkan uang buronan Riddick. Bahkan John sendiri menawarkan bantuan kepada Santana untuk menangkap Riddick jika Santana mau. Tapi dengan kesombongannya, Santana malah menolak bantuan tersebut karena berpikir kelompoknya sangat mampu menangkap si Riddick. Kesal, John pun mengatakan tidak akan membantu Santana sampai Santana sendirilah yang meminta bantuannya. And I don't need you stepping all over my dick here, my friend. Well, I'll tell you what. Tak perlu waktu lama, saat malam tiba, Riddick pun mulai merusak robot pelacak milik Santana, sehingga dia pun kesal dan mengajak salah satu anak buahnya untuk memeriksa. Namun saat itulah anak buah Santana itu pun terkena perangkap yang membuatnya tewas. Melihat itu, Santana pun menyuruh beberapa anak buahnya lagi untuk memeriksa perangkap yang lain. Namun tak lama kemudian, salah satu dari mereka pun tiba-tiba lenyap dalam kegelapan. 13H, you're supposed to be right fucking Take the jinx off our janks, you understand me? with me now. Akhirnya malam itu pun menjadi sangat rusuh dengan suara tembakan, yang mana pada akhirnya 2 anak buah Santana pun tewas dan satunya hilang entah kemana. We might all fit on one ship now. Dari sinilah Santana pun mulai mengerti seberapa mengerikannya si Riddick, yang kemudian dengan berat hati mendatangi John untuk meminta bantuannya. So this is you asking for my help. This is me saying that I may need some of your gear. Namun semuanya tidaklah semudah yang Santana pikirkan, karena John ingin dialah yang memimpin, yang membuat Santana semakin kesal. Namun baiknya Santana tetap mendapat keuntungan, karena sebenarnya John hanya ingin menanyakan perihal anaknya kepada Riddick, bukan untuk membunuhnya atau menjualnya. What do you want? Why are you here? You give me a day, and after that he's yours to kill. Singkat cerita, mereka pun mulai bergerak dengan mengikuti pergerakan anjing Riddick yang sudah tertembak alat pelacak mereka. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di sebuah gua. Stress the animal's gonna run to ground it knows. Perlahan mereka pun memasuki gua tersebut yang tiba-tiba dikagetkan dengan sosok seseorang yang lantas menembaknya. Berpikir itu adalah Riddick. Ternyata Riddick sengaja memancing mereka ke sana, sedang dia sendiri sudah berada di stasiun dan mengintip anak buah John yang sedang mandi. Nama wanita ini adalah Dal, yang merupakan satu-satunya wanita yang ada di sana. Tak lama kemudian, Santana pun menerima panggilan dari John agar mengamankan daya pesawat yang mereka simpan, karena sadar Riddick pasti sedang mengincarnya. Dan memang benar, Riddick sudah berada di belakang Santana. Namun tiba-tiba Dal datang menyuruh Santana agar berjaga di luar. Santana yang kesal pun langsung gulatan dengan Dal hingga kemudian tibalah rombongan John ke tempat itu. Sebenarnya Riddick bisa saja membunuh Dal dan Santana saat mereka berkelahi. Namun di sini Riddick masih belum mengetahui kode berangkas tempat daya pesawat yang mereka simpan. Karena itulah Riddick membuat tulisan dengan darah Santana saat sedang berkelahi, untuk mempermainkan pikiran mereka tentang keamanan berangkas yang menjadi tanggung jawab Santana. Hingga saat John mengetahui tulisan tersebut, John pun memaksa Santana untuk membuka berangkas, karena berpikir Riddick memang telah mengambil daya pesawat mereka. This is crazy. Well, the problem with that, Santana, we never open that locker, we never leave. Akhirnya Santana pun membukanya, yang memang Riddick tidak pernah sama sekali membuka berangkas tersebut. Konyolnya, setelah berangkas itu terbuka, Santana malah tidak menguncinya lagi dan meninggalkan berangkas tersebut. Good luck, Charles. Hingga kemudian salah satu anak buah John yang bernama Moss menutupinya. Namun saat itulah Riddick tiba-tiba muncul di hadapan Moss yang membuatnya ketakutan setengah mati. Beruntung sekali, Riddick tak tertarik membunuhnya, kecuali memperingatkan Moss dengan sesuatu yang lebih mengerikan daripada dirinya. Hingga saat temannya yang bernama Lockspur menyadari Moss sudah tidak bersama mereka, dia pun bergegas mencari Moss, yang ternyata Moss sudah duduk manis di depan berangkas dengan daya pesawat yang sudah menghilang.
Akhirnya mereka semua pun kebingungan, memikirkan semua yang telah terjadi. Saat itulah Riddick pun muncul mendatangi mereka karena ingin bernegosiasi dengan mereka. Melihat target sudah di depan matanya, John pun menyuruh Dahl bersiap melumpuhkan Riddick. Sementara dia sendiri mencoba bernegosiasi dengan Riddick. I don't believe it. Come on. What should I do? Stay low. Di sini Riddick menjelaskan bahwa dirinya bisa saja membunuh mereka semua. Namun kali ini dia tidak mau melakukannya karena kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu karena akan turunnya hujan badai yang dia perkirakan sekitar beberapa jam lagi. Normally I just keep going, but things are changing here. Nah, saat Riddick hendak pergi, Santana pun berniat membunuhnya, dan saat itulah anjing Riddick tiba-tiba menyerang Santana. Melihat itu, Riddick pun bergegas mengambil senjatanya untuk melawan mereka. Namun sayangnya, John memang sudah mempersiapkan untuk kondisi semacam itu, sehingga Riddick pun berhasil dilumpuhkan dengan peluru bius. Sementara itu, anjing Riddick kemudian dibunuh oleh Santana sendiri, tepat di hadapan Riddick sebelum dirinya tak sadarkan diri. Sadar-sadar, Riddick ternyata sudah berada di depan John dalam keadaan terikat dan terus diinterogasi oleh John mengenai putranya. Sempat kesal karena Riddick tidak terlalu menghiraukan pertanyaannya, hingga akhirnya Riddick pun menjelaskan bahwa anaknya mati karena kesalahannya sendiri. Setelah sebelumnya mengatakan kepada Santana bahwa dia akan memenggal kepala Santana dalam waktu 5 menit ke depan. He's all yours. Maka saat Santana ingin memenggal kepala Riddick, tiba-tiba robot pelacak milik Santana pun mendeteksi adanya bahaya, yang merupakan makhluk beracun yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Riddick. Like they said. Spotlight! Mereka pun mulai ketakutan dan mengurung diri mereka di dalam stasiun, dan tak lama kemudian Larkspur pun tiba-tiba menembak makhluk itu. Namun saat dia sedang mengisi ulang peluru pistolnya, tiba-tiba dia pun tertusuk ekor makhluk itu yang membuatnya tewas seketika. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Moss pun ikut diserang juga oleh makhluk itu yang kali ini dari atap stasiun. Kondisi ini benar-benar membuat mereka sangat ketakutan. Melihat itu semua, Riddick malah tertawa bahagia karena semuanya terjadi seperti yang dia pikirkan. Nah, dari sinilah John pun berniat melepas Riddick untuk menunjukkan di mana daya pesawat mereka. We got a deal. Tentunya Santana tak ingin mangsanya lepas, sehingga dia pun melarang John melepasnya. Namun tanpa Santana sadari, John ternyata telah membuka rantai kaki Riddick. Hingga saat Santana ingin memenggal kepala Riddick, inilah yang terjadi. I like to be a man of my word. Let's cut him loose. Akhirnya mereka pun melepaskan Riddick dan mulai keluar untuk mengambil daya pesawat mereka yang disembunyikan. Namun saat akan menaiki pesawat, tiba-tiba anak buah Santana yang bernama Vargas digigit versi mini makhluk itu yang ternyata lebih mematikan. Vargas, get up. Come on, let's go. Vargas, get up. Small ones are the worst. Singkat cerita, Diaz dan John pun pergi mengikuti Riddick, sedang Dahl dan Luna tetap berada di pesawat. Namun, sebelum sampai ke lokasi, tiba-tiba John terjatuh karena diserempet oleh Diaz. Mungkin disinilah akhir kisah John karena tak ada lagi yang menolongnya. Tapi tiba-tiba Riddick pun muncul memanggil John. You asshole motherfucker! Just sitting there watching. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi tempat Riddick menyembunyikan daya pesawat, di mana Diaz bertugas menjaga sekitar sedang John memantau Riddick yang sedang menggali. Namun saat Riddick sudah mengeluarkan daya pesawatnya, Diaz tiba-tiba memukul pingsan John
dan langsung menyerang Riddick. Tentunya Riddick kalah dalam postur tubuh yang membuat Diaz cukup berimbang melawannya. Namun akhirnya Diaz pun menjadi kesulitan karena tenaga Riddick jauh lebih kuat daripada dirinya. Riddick pun berlari mengambil tongkat saktinya yang kemudian melompat sambil mengayunkan tongkat saktinya kepada Diaz. Hingga pada akhirnya Diaz pun tewas mengenaskan. Namun saat John dan Riddick hendak kembali, ternyata motor yang mereka gunakan sudah tidak bisa nyala karena sebelumnya sudah disabotase oleh Diaz. Akhirnya mereka pun kembali dengan berjalan kaki, yang membuat mereka harus berhadapan dengan makhluk-makhluk itu yang jumlahnya sangat banyak. Sayangnya di akhir pertarungan Riddick malah digigit makhluk itu yang tepat di perutnya. Melihat Riddick sudah tak berdaya, John pun meninggalkan Riddick dan mengambil semua daya pesawat. Mungkin disinilah akhir riwayat Riddick karena tak ada lagi kesempatan untuk meninggalkan planet ini. Setelah John meninggalkannya, Riddick pun mengambil batu panas untuk menghentikan pendarahan lukanya. Yang kemudian berlari ke tempat tinggi untuk menghindari makhluk itu. Namun sepertinya mereka terlalu banyak dan terus bertambah, hingga tak mungkin Riddick bisa mengatasinya. Nah, saat genting itulah bantuan dari John pun datang, yang membuat Riddick sangat senang karena Dal lah yang menjemputnya ke bawah. Singkat cerita, mereka pun telah meninggalkan planet itu dan pergi dengan tujuan masing-masing. Namun dari semua yang telah terjadi, John dan Riddick pun saling menaruh respek satu sama lain. Walaupun satunya buronan, satunya polisi. You keep a strong spine. Hingga di penghujung film, Riddick diceritakan kembali menuju pesawat kaum Necromonger untuk membalas dendam. Namun dia tak akan lagi bisa menemukan Fako karena dia telah mencapai transcendence. Never lie to me, I'll never hurt you. Is Fako alive or dead? Akhirnya Riddick pun hanya bisa membunuh Kron dan film pun tamat. Oke sob, itu tadi rekap alur film The Chronicles of Riddick 3. Semoga kalian suka dan memahami apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih karena kalian sudah mampir ke sini. Dan buat kalian yang belum menonton film pertama dan kedua film ini, silakan lihat deskripsi video ini karena di sana ada link yang sudah saya siapkan. Saya pamit hobi dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.